Oke, selamat datang lagi di channel ini. Ya, di video kali ini sesuai dengan permintaan kemarin, cara mengukur arus yang bisa dikeluarkan maksimal oleh trafo. Jadi mampu berapa ampere sih ini trafo kan gitu. Cuman kalau yang ini kan udah ada udah ada levelnya 5 ampere. Berarti ya pokoknya 5 ampere lah. Dan ini yang kecil ini 350 mA. Dan yang ini kita tidak tahu karena ini adalah trafo bekas dan saya lilit ulang karena lilitan pertama dia 21 volt dan saya kurangi menjadi 12 volt jadinya sekarang. Pas lagi 12 volt pas. CT tapi ya, berarti ada 24 volt ada 12 voltnya. Bisa 24 bisa 12 lah pokoknya. Nah, untuk yang ini adalah trafo standar. Gak pernah gosong karena kena ledakan baterai. Jadi ini bukan gosong karena trafonya, tapi karena gosong terkena ledakan baterai. Oke. Dan sesuai dengan permintaan, cuman ada yang request untuk cara tes arus maksimal yang bisa dikeluarkan oleh trafo. Nah, bagaimana caranya? Ya saya ini cara saya ya. Cuman mungkin di YouTube juga udah pernah ada karena saya juga cari referensi juga. Oke. Yang pertama-tama kita sudah siapkan beberapa trafo buat pengetesan, dan sesuai requestan menggunakan ampere yang ini yang ampere standar lah ya, cuman ada volt AC, volt DC, ohm dan buzzer dan frekuensi. Nggak ada kayak multimeter yang ada dioda, ada sih enggak ya, enggak yang ada kapasitor, bukan, ini hanya ampere saja. Standar lah, nggak wajar lah, udah digital. Nah, kita akan menggunakan pengukuran dengan ini, dan jangan lupa untuk kabel buntungnya ketutupan tangan dulu. Nah, kabel buntungnya seperti ini buat input PLN tentunya 220 AC. Dan yang terakhir kita perlukan adalah ini adalah kabel jumper yang saya kasih apa namanya cepet buaya. Oke. Yang pertama-tama kita akan cek dulu ya sesuai dengan urutan. Anjay, nggak ada sesuai urutan ya, saya inginkan dulu yaitu yang udah ada tertulis 5 ampere di sini. Nah, di trafo 5 ampere ini kita akan gunakan voltase yang paling kecil. Karena apa? Voltase yang paling kecil itu biasanya arusnya lebih tinggi gitu. Kalau voltase yang besar itu biasanya arusnya bisa tertekan lebih rendah, misalnya penggunaannya juga lebih ya seimbang lah. Jika voltase rendah arusnya akan tinggi, misalnya kebutuhan berapa 1000 watt gitu, misal ya udah kita ambil 100 watt jika dibagi 12 berapa, sekitar 100 bagi 12 berapa ya, itulah pokoknya. MTK saya kurang ya, 120 bagi 12 ya, anggap aja 10 ampere gitu kan. Terus misalkan 120 dibagi 32 kan lebih kecil lagi gitulah, pokoknya konsepnya seperti itu untuk arus ya. Jadi voltase yang tinggi arusnya akan lebih rendah jika penggunaannya sama, dan voltase yang rendah arusnya akan lebih tinggi jika penggunaannya sama, seperti itu. Jadi kita akan menggunakan trafo standar dulu yang 5 ampere. Kita akan setup dulu. Dan oke, trafo sudah di setup, di situ udah disambungkan ke jalur PLN. Nah, kita gunakan di sini adalah tegangan output 220 yang ini, 220 matang. Apa namanya, 12 volt, sorry. Oke, kita akan untuk pengetesan kita malah di output ya, bukan di input ya, karena kalau di input akan lebih kecil karena voltase yang 220 ampere nggak akan nyampe 5 ampere udah pasti. Jadi kita gunakan di output. Nah, seperti ini, multimeter multi ampere nyalain dulu. Oke. Nah, kita akan cek, kita akan colokkan ke PLN. Oke, sudah. Di sini untuk arus masih 0, saatnya untuk kita shortkan. Jadi caranya di shortkan aja ya, jangan dijepit ya, karena walaupun dijepitin jangan dijepit, ditempelkan saja. Nggak kelihatan ya. Oke. Kurang terang, sorry.
sebenarnya. Ini kalau sudah langsung dilepas, jangan terlalu lama. Bisa dilihat tadi berapa ampere kita ditempelkan. Nah ya kan, itu menggunakan 12 CT, 24 volt 4,9 ampere. Jika kita gunakan 12, kita jadi di lilitan 12 dan CT nya berapa ya, 5 ampere kan ya, 5 enggak 5 pas ya, 5,3 lah, seperti itu. Kita gunakan voltase yang lebih kecil pokoknya. Itu tadi juga menggunakan 12 kita menggunakan 24 volt non CT, keluarnya 4,7, dan jika kita gunakan CT nya nah 5 ampere sesuai ya. Coba kita akan gunakan yang 18. Nah di sini 18, di sini 18. Kita akan gunakan, pasti ampernya akan lebih kecil lagi. Berarti 18 kali 2 32 volt AC ya kita gunakan. Kita akan coba 32 volt, harusnya lebih kecil lagi harusnya. Nah 4 ampere sorry. Nah seperti itu, jadi kita gunakan voltase yang paling kecil agar mendapatkan arus yang maksimal ketika di-shortkan. Berarti ini adalah trafo standar yang murni ampernya, keluaran juga cuman 5 ampere gitu, 5 ampere di 12 volt ya. 12 volt kali 5 berarti cuma 60 ampere, 60 watt. Iya 60 watt doang. Iya ya 60 watt ya. Iya 60 watt. Oke, jadi untuk trafo ini murni 5 ampere memang, jadi cuman ya 50 watt ya, 60 watt sorry. Oke, untuk trafo ini benar keluaran cuma 5 ampere, sesuai ya dengan speknya ya. Oke, yang kedua kita akan gunakan trafo kecil dulu. Nih, trafo yang tertulis di sini berapa, nggak fokus, 350 mA. Kita akan coba, kita setup dulu. Oke, sudah kita setup, untuk input sudah terpasang, tinggal kita colokkan, dan untuk output kita pasangkan di tegangan paling rendah itu yang untuk di sini 6 volt. 6 volt dan CT berarti ya, 6 volt ya. Kita akan gunakan yang 6 volt dulu. Oke. Kita gunakan tegangan paling rendah di trafonya. Oke, kita langsung cek saja. Tuh, tang sudah siap. Kita akan shortkan di CT. Saya takut nyemplok yang 220. Belum ya. Nah bisa nyampe 1,1 ampere, 6 volt 1,1 ampere, berarti ya 6 wattan, 6-7 watt lah, kurang lebih 7 watt, 6-7 watt untuk voltase yang 6 volt, keluaran 1 ampere doang. Padahal tertulis di sini speknya 350 mA, tapi bisa nyampe 1 ampere. Itu cukup lumayan ya. Anggap aja trafo 1 ampere lah ini. Kita akan gunakan 12 volt CT ya. Enggak, maksudnya 12 sama CT gitu. Kita akan cek 1 ampere jika 12 volt CT, 12 volt dan CT. Kita gunakan coba 24 volt, pasti akan lebih kecil lagi, jadi 12 ke 12 lagi, 850 mA. Untuk trafo ini lumayan ya, speknya hampir ya 3 kali lipatnya dari yang tertulis. Yang tertulis cuma 350 mili, kita shortkan bisa nyampe up ke 1 ampere, kurang lebih seperti itu. Oke, untuk trafo yang kecil udah, kita akan coba trafo yang tidak ada speknya, tidak ada labelnya lah, bukan spek. Kita akan setup dulu. Oke, untuk ini adalah trafo yang terakhir yang tanpa label. Untuk input sudah masuk, oke, dan untuk ampere sudah. Kita akan coba untuk
voltase tinggi dulu, 24 volt dulu ya. Kita pakai yang berarti dari yang ini ke ini tanpa CT nya. Kita akan coba berapa ampernya. Udah keluar. Oh belum voltasenya. Bentar ya. Oke, tadi ada yang kurang pas saja tadi. Udah bisa. Kita akan cek untuk arus yang tinggi dulu. Nih voltase yang tinggi. Nih bisa nyampe berapa volt, kita lihat. Ini berapa ampere? Bisa lihat. Panas. Bisa nyampe 16 ampere. Ini trafo nggak ada akhlak sumpah. Bisa sampai 16 ampere tuh. Untuk keluaran tadi ya, untuk yang 24 volt. Dan kita akan coba gunakan yang 12 volt. Ini karena ini agak delay jadi saya nahannya agak panas sedikit. Bismillah. Ini yang 12 volt ya. Nah, sabar. Belum. Bisa dilihat ampernya. Nah, jangan lama-lama, itu arusnya tinggi. Trafo ini 21 ampere untuk 12 voltnya dengan CT, dan 12 volt ke 12 volt alias 24 volt itu 16 ampere. Ini nggak tahu ya trafonya ya, kok bisa gitu ya. Ini langsung anget pastinya. Ini adalah trafo yang ini trafo nggak tahu ya trafo bekas apa, cuman lilitan awal tuh 21 volt pokoknya. Dan saya rubah gitu. Nah, kayak yang tadi ini trafo standar yang dibeli di toko pasti ada 350 mili dan 5 ampere. Ini adalah trafo yang tidak ada di toko. Dengan lilitan dengan ampere yang bisa peak hingga 21 ampere. Ya, seperti itulah untuk cara cek ampere trafo ya. Ingat, jangan terlalu lama, jika sudah muncul langsung lepas saja. Jangan dipaksain karena bisa terbakar trafonya. Ini tadi sebenarnya juga bahaya untuk yang ini karena arusnya cukup tinggi. Bisa sampai 21 ampere, itu nggak tahu ya. Ya, oke lah. Untuk peaknya hingga seperti itu dari 3 trafo ini bisa lebih 3 kali lipatnya. Untuk ini ya anggap aja pas sesuai dengan spesifikasi. Dan ini oke, trafo segini bisa nyampe 21 ampere peaknya atau jika di shortkan. Oke, seperti itu aja untuk video kali ini. Terima kasih yang udah bertanya. Kita udah cobain untuk cek ampere-ampernya. Kita gak di shortkan, dan harusnya ketika di shortkan itu udah ampere peak max-nya ya si trafo ya, semoga ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video kenapa kita ulangin lagi, mohon maaf. Thanks for watching dan bye bye. Terima kasih, mantap ya.